Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi nama saya wabarakatuh. Muhammad Rizal Asyari. Saya biasa dipanggil Rizal. Teman-teman bisa kontak saya di Instagram Rizal ASJ, RIJAL ASJ. Oke, kita mulai saja karena waktunya kurang berapa sejam ya, kurang lebih. Sejam. Oke, coba saya percepat ya. Saya ingin memulai dulu dari teman-teman semua dari pengenalan tentang poinnya dulu. Karena biasanya dari kisah ini pun kurang lebih sudah menggambarkan nanti poin apa yang ingin saya maksud terutama tentang brand. Di sini nasional ya Pak Saiful ya, bukan hanya Bandung ya. Ya, ini ada dari Jawa Tengah, ada juga dari luar Jawa. Ya, kenalkan teman-teman, saya saat ini adalah pengelola dari Ponyo Resto and Wedding. Ini adalah bisnis keluarga, saya adalah generasi ketiga. Ponyo ini dari tahun 72. Ponyo artinya, ada yang tahu artinya Ponyo? Ponyo adalah dalam bahasa Sunda, ini artinya makan, lahap, dan nikmat. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu ada kata-kata yang biasa dipakai untuk menggambarkan nikmatnya makan gitu ya. Satu ada pedo, peen, terus ada ngeunah, nikmat ya. Dan ini ponyo itu di atas itu semua. Jadi dalam bahasa Sunda kalau kita ingin mengekspresikan kenikmatan yang betul-betul nikmat dalam hal makanan, terutama minuman, itu kita bilangnya ponyo gitu. Dan ini diabadikan menjadi nama restoran khas Sunda dan kemudian sekarang menjadi catering pernikahan dan venue pernikahan. Didirikan oleh Pak Dudi Sugananandang dan Ibu Cinta Suhana tahun 72. Pak Dudi ini beliau almarhum tahun 2002 meninggal dan Ibu Cinta alhamdulillah masih ada saat ini, masih sehat. Pak Dudi ini ya seperti halnya perintis usaha gitu ya, memulai segala sesuatu dari nol, masa kecilnya betul-betul dipakai untuk berdagang. Beliau juga ya seorang entrepreneur sejati ya, mulai dari dagang layangan, dagang gorengan, sampai beliau yang paling beliau tekuni itu menjadi seorang loper koran. Sehingga sampai beliau ketika kuliah pun, beliau bisa membiayai kuliahnya sendiri dari bisnisnya sendiri. Sebelum Ponyo berdiri, beliau sendiri sudah mendirikan agensi koran, peragenan koran di Bandung. Kemudian menikah dengan Ibu Cinta. Ibu Cinta ini juga seorang yang ibu rumah tangga yang jago masak. Kenapa bisa jago masak? Nah, ini sebuah hikmah dari kesulitan juga ya. Dulu Ibu Cinta ini ibu kandungnya meninggal. Kemudian bapaknya menikah lagi dan ternyata yang kayak terjadi di sinetron-sinetron itu kejadian di Ibu Cinta. Jadi ratapan anak tiri itu ada gitu. Jadi Ibu Cinta sebagai anak tiri, maksudnya sebagai punya ibu tirinya tuh ya memperlakukan Ibu Cinta tidak seperti anak yang disayangi seperti pada umumnya gitu ya, tapi lebih seperti kepada asisten rumah tangga. Nah, hikmahnya? Ya beliau sering di dapur, sering kerja, sering masak, dan akhirnya malah beliau jago masak. Nah, Pak Dudi ketika menikah dengan Ibu Cinta ini menilai bahwa masakan Ibu Cinta ini bisa untuk dijual. Itulah awal mulanya. Menikah tahun 59 ketika itu, alhamdulillah ini fotonya masih ada. Kemudian tahun 72 pertama kali Ponyo itu di Jalan Asia Afrika di Kota Bandung, yang sekarang di antara gedung Auto 2000 dan Astra. Dulu sebelum ada di sini, ada di Jalan Muhammad Ramdan, kemudian tidak begitu sukses, dan akhirnya ketika pindah ke tempat lokasi yang strategis, ternyata ini cukup sukses. Ini daerahnya strategis, banyak perkantoran, sehingga kadang tidak perlu sampai malam, sampai sore pun ini Ponyo waktu itu sudah habis. Jadi kalau masa sekarang mungkin ya dulu viral banget gitu ya di antara karyawan-karyawan di sekitar Jalan Asia Afrika. Sampai di era itu pun ada, nah ini Ibu Cinta, dulu ya sesederhana ini apa adanya di gang sempit gitu ya, waktu itu memulainya. Dulu ada eranya artis ibu kota, kalau sekarang setingkat Sule kali ya, Sule, Andre Taulani gitu ya. Dulu namanya ada Ateng dan Iskak.
Nah, kalau teman-teman, rata-rata teman-teman mungkin kelahiran 90-an ya. Dulu ada di tahun 60-an dan 70-an yang hits komedian itu adalah Ateng dan Iskak. Dan di masa itu pun banyak artis-artis ibu kota yang ya sempat mengunjungi Ponyo di era itu. Jadi cukup viral lah. Kalau dilihatkan di masa sekarang, Pak Dudi itu mungkin kalau sekarang dia selebgram. Kenapa selebgram? Karena Pak Dudi ini sangat pandai memainkan media juga. Tapi media apa waktu itu? Ya media koran, media cetak. Beliau senang untuk bisa membuat koran-koran ini meliput, kemudian membuat tulisan gitu ya. Tapi intinya ya tentu makanannya enak. Kemudian tahun 79, Ponyo pertama kali punya tempat sendiri, itu yang di Cinunuk. Dan kalau teman-teman orang Bandung mungkin pernah sering lewat, ini di pinggir jalan banget di Cileunyi, itu adalah pertama kali kita punya restoran sendiri yang tidak ngontrak gitu ya. Kalau di Asia Afrika tadi itu nggak bertahan lama karena sempat pindah-pindah juga, dan akhirnya menetap itu malah ya pertama di Cinunuk tahun 79. Di sana pembukaan ya padanya gitu ya. Dan akhirnya Ponyo bisa berjalan 10 tahun kemudian, ini bisa menciptakan pertumbuhan yang signifikan. Cabang demi cabang gitu ya, terus pertumbuhan demi pertumbuhan bisa direalisasikan. Pokoknya berkembang lah gitu ya intinya. Kemudian di era itu pun kalau teman-teman punya teman atau orang tua gitu ya, orang Bandung yang udah cukup sepuh di antara sekarang umur 40-an, biasanya mereka itu kenal dengan rumah makan Ponyo. Jadi Ponyo ini adalah legendnya di Bandung, di Jawa Barat, untuk rumah makan kategori khas Sunda. Sebelum ada Ampera, sebelum ada Cibiuk, dan seterusnya, dan lain-lainnya. Jadi Ponyo ini memang pertama kalinya yang terkenal. Itu yang membuat kita waktu di era itu ya, tahun 80-an, betul-betul ini masa keemasan kita. Kemudian kita juga akhirnya bisa memasak apapun dan dalam jumlah berapapun. Sehingga ini yang mengenalkan kita juga kepada model bisnis catering. Nanti ini saya akan lebih banyak cerita juga tentang catering. Kemudian tahun 93, ini menarik. Ketika Pak Dudi juga dan Ponyonya itu sedang gencar-gencarnya gitu ya, sedang ngebut-ngebutnya, sedang tumbuh-tumbuhnya, lagi bagus-bagusnya bisnis, Pak Dudi ini malah mencetuskan kepada anak-anaknya untuk membuat sebuah yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan sekolah. Jadi waktu itu tahun 93, bukannya agresif ingin bikin bisnis lagi atau bikin cabang, malah beliau ini ke notaris kemudian membentuk sebuah yayasan pendidikan. Namanya Yayasan Al-Amanah. Ini akhirnya yang pertama dibangun adalah TK, kemudian SD, kemudian SMP, beberapa tahun berikutnya sampai ada Akademi Tata Boga. Total sekarang ini lokasinya di belakang rumah makannya sendiri di Cinunuk. Jadi menarik sebetulnya ketika melihat layout dari Ponyo Cinunuk itu, karena dari keseluruhan tanah yang dimiliki itu malah lebih besar dipakai untuk pendidikan daripada untuk bisnisnya sendiri. Jadi ada rumah makan atau restoran yang di belakangnya itu ada sekolah gitu. Saya jarang sekali melihat ada yang seperti itu. Nah, tapi inilah yang dibentuk oleh Pak Dudi ketika itu. Bukannya ingin terus ngejar dari sisi bisnis, tapi malah membuat sebuah sekolah. Nanti kita cerita lagi ke sana. Tahun 97, sudah 25 tahun berjalan, Ponyo ini sudah menyebar di beberapa cabang. Sampai ada belasan, sampai ada 15 cabang, walaupun buka tutup. Sampai ada nyebrang-nyebrang juga ke Jawa Tengah di sekitar Cilacap. Tapi kemudian ini juga tidak bertahan lama. Tahun 97 yang terjadi adalah krisis moneter ketika itu, dan akhirnya daya beli masyarakat cukup drop waktu itu, sampai akhirnya karyawan-karyawan pun kita banyak yang dirumahkan. Ya hampir seperti corona lah, tapi waktu itu ya cukup lebih berpengaruh waktu itu gitu ya. Sehingga satu demi satu itu juga berguguran. Ditambah lagi 90-an akhir, Ponyo ini juga kurang lincah dalam melakukan inovasi atau mempertahankan kualitasnya. Apa yang terjadi? Cabang-cabang pun berguguran. Dan akhirnya tetap bertahan sampai saat ini
kita ada 6 cabang. Barulah tahun 2000-an awal, kita menemukan model bisnis yang baru, yaitu catering. Catering ini ya sama-sama bisnis kuliner, tapi bedanya model bisnisnya adalah wholesale ya, atau istilah Indonesianya grosiran. Sehingga satu orang pembeli, belinya banyak gitu. Nah ini kalau teman-teman mencari ide bisnis kuliner, itu jangan hanya berpikir dari model bisnis yang retail. Yang retail itu apa? Kafe, restoran, apalagi lah, yang semua yang kekinian, rata-rata kan retail ya. Padahal potensi di catering itu juga cukup besar. Catering itu apa aja sih? Bisa jadi tumpeng, bisa jadi nasi box, bisa jadi untuk catering ke perusahaan, sampai ke rumah sakit, sampai ke maskapai penerbangan. Banyak. Catering ini model bisnisnya besar, luas gitu. Sehingga teman-teman kalau berpikir mau bisnis kuliner, jangan hanya terkungkung pada model bisnis yang retail atau yang reguler saja. Nah, inilah yang menjadi penyelamat kita, Ponyo, waktu itu secara sunatullah gitu ya, secara apa logikanya, secara kauniyahnya kita bisa menyelamatkan bisnis dari stagnasi ini dengan model bisnis catering. Kalau kita recap sedikit, 72, 79, 80-an, sampai 93, disinilah masa keemasan Ponyo. Sampai akhirnya tahun 90-an akhir, ini kita agak cukup stagnan. Agak drop, dan ketika itu ada stagnasi. Sampai sekitar kurang lebih 2014, 2015, dan alhamdulillah kita pertajam itu namanya di catering, dan terutama catering pernikahan, disitulah kita terus mencatatkan pertumbuhan. Walaupun agak drop juga nih, ada kemarin-kemarin corona, tapi alhamdulillah kita masih bisa survive dan terus masih bisa bertahan. Karena ya pernikahan ternyata walaupun masa pandemi orang tetap nikah gitu ya. Walaupun ini aturan-aturan dengan dari PSBB dan seterusnya, kita pun juga harus menyesuaikan. Nah, apa yang terjadi 5 tahun belakangan, ini saya saya percepat ya. Teman-teman bisa cek juga di Instagramnya Makan Ponyo. Kita ini ingin menciptakan catering pernikahan atau paket pernikahan yang terjangkau untuk semua kalangan, untuk semua budget. Kita ingin bagaimana para jomblo ini tidak beralasan lagi nikah itu mahal. Itu visi kita. Sehingga kita menjadi solusi bahwa nikah itu bisa kok dengan budget berapapun. Dan ini kita buktikan, dan inilah yang membuat kalau teman-teman yang di Bandung terutama mungkin juga pernah dapat undangan nikahan di Ponyo, kita cukup banyak permintaan untuk nikah di Ponyo itu. Sampai Agustus kemarin kita hampir setiap hari 1 bulan itu ada pernikahan terus. Senin sampai Minggu 24 jam, 7 hari full itu selalu ada nikahan. Karena kebetulan Agustus kemarin juga ini ya pas Zulhijjah atau yang kita sebut dengan Raya Gun. Itu visi kita di model bisnis pernikahan. Dan ini juga beberapa tahun, 2 tahun terakhir, kita baru menyelesaikan gedung baru di Ponyo Nagreg, daerah Nagreg itu di timur dari Cileunyi, dari Bandung Timur. Ini adalah gedung pernikahan yang kita coba gratisin. Orang yang nikah di sini nggak perlu nyewa, hanya cukup bayar cateringnya, udah bisa nikah. Nah ini kita berpikir dari sisi solusi itu. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah mulai banyak yang nikah di sini di Ponyo Nagreg. Kemudian ini kurang lebih foto-foto 5 tahun terakhir ya, ini saya percepat karena kita terbatas waktunya. Kang Rizal punten. Juga adalah dari model bisnis catering. Kang Rizal punten. Kayaknya ada suara agak kurang jernih, mungkin ada yang kurang pas di mic atau apanya. Oh, bentar. Apa dari ini ya? Sekarang jelas? Masih, tapi agak lebih baik. Ya, mudah-mudahan koneksi saya lancar ya. Jelas ya? Jelas Mas Abu? Ya, bisa didengar tapi ada sedikit kresek-kresek gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa tangkap insya Allah. Mudah-mudahan juga saya nggak terlalu cepat ya menjelaskan, karena kalau udah koneksi buruk terus saya kalau terlalu cepat ya sudah berarti
kelewat ya. Ini tantangan kita belajar via daring ya. Ya, di catering juga tadi saya jelaskan ya, catering itu tidak hanya pernikahan. Catering itu kita juga Ponyo ini ngerjain segmen catering tumpeng. Tumpeng, paket kebuli, paket tumpeng mini, itu juga kita buat. Dan alhamdulillah ini hampir setiap minggu pun ada yang mesen tumpeng ini. Terus ya ini kebuli. Timur Tengah juga lagi banyak tren ya di Indonesia mulai masuk selera Timur Tengah. Tapi alhamdulillah walaupun kita terus pertajam ke catering belakangan 5 tahun belakangan, tapi ya untuk segmen dine-in atau segmen retailnya pun kita ternyata masih memiliki banyak kenangan di banyak orang. Karena ya namanya kita udah lama ya sebagai brand yang senior, udah sekarang berarti 47 tahun, jalan 48 tahun. Termasuk Pak SBY dulu waktu beliau Pak SBY itu seneng banget ke Istana Cipanas. Nah, kalau beliau ke Istana Cipanas pasti beli ayam goreng Ponyo tuh yang di Ponyo Puncak. Bu Ani almarhumah yang memang seneng banget sama ayam Ponyo. Pak Prabowo juga pernah, ya banyak lah intinya tokoh-tokoh yang juga dia adalah penggemar atau pelanggan Ponyo. Dulu ini juga keluarga Gen Halilintar hampir 2 minggu sekali mereka ke Ponyo yang di Malabar. Kita percepat ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita ada 300-an karyawan total dari 6 cabang ini. Kebanyakan ya hampir semua cabang kita sekarang mengerjakan catering pernikahan. Ini poin-poin yang saya ingin share ke teman-teman. Bahwa bicara tentang bisnis itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan namanya Blue Ocean Model. Blue Ocean itu apa? Blue Ocean itu kan maksudnya artinya itu kan lautan yang biru. Artinya lawan dari lautan yang merah. Apa lautan yang merah? Lautan yang merah itu ketika sudah terlalu banyak para predator yang kesulitan mencari mangsa. Sehingga para predator yang besar, bayangkan nih seekor hiu, seekor paus, itu dia nggak kekurangan mangsa. Sehingga akhirnya mereka saling bunuh-membunuh di laut. Sehingga lautnya menjadi merah penuh dengan darah. Kurang lebih itu analogi sebuah red ocean. Apa yang terjadi di red ocean di bisnis, yaitu banting-bantingan harga, yaitu sikut-sikutan harga, sikut-sikutan konten gitu ya, atau saling sindir, saling serang. Artinya juga para customer ini lebih membanding-bandingkan. Kayak kita datang ke Tokopedia, datang ke Bukalapak, atau marketplace lainnya, pasti kita langsung sort harga termurah gitu kan biasanya kan. Nah itu adalah ciri-ciri ketika market itu sudah red ocean. Karena akhirnya tidak sehat dan hanya bicara harga yang paling murah yang mana. Sedangkan kalau blue ocean, orang ini menilai dari nilai yang kita miliki. Mereka senang dengan value yang kita tawarkan, mereka senang dengan produk yang kita tawarkan, tanpa mereka pedulikan tentang berapa harga yang kita berikan. Kurang lebih itu blue ocean ya, saya gambarkan. Nanti kita belajar di brand building. Nah, ini yang kemudian membuat Ponyo bisa bertahan 48 tahun kurang lebih sekarang. Karena kita berpindah yang asalnya hanya sekedar restoran khas Sunda, ya, semua restoran khas Sunda ini kan banyak banget, di mana-mana tuh ada. Kayak masakan Padang lah gitu ya kalau di Jawa Barat, ya banyak gitu. Dan mereka itu ya akhirnya kan saling substitusi, saling bisa tergantikan produknya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa ada di kategori yang baru, maka kita bergeser menjadi tempat pernikahan dan cateringnya dan dekorasinya gitu. Dan organizernya juga. Sehingga ini yang membuat kita bisa tidak relevan ketika disaing-saingkan atau dibanding-bandingkan dengan restoran Sunda lainnya atau restoran umum sekalipun. Nah, inilah yang membuat kita terus bisa bertahan dan bertumbuh di beberapa tahun belakangan. Yang kedua, ini menarik. Saya ingin cerita tentang Pak Dudi almarhum. Ketika beliau tahun 90-an lagi masa jaya-jayanya, beliau ini sangat bisa menjaga gaya hidup. Karena ternyata bagi pengusaha, ini adalah poin yang penting, teman-teman. Dan kita itu dimulai dari bukan bicara ada duitnya atau enggak. Nggak ada duitnya pun, kita bisa memanage uang dengan baik. Itu adalah salah satu DNA-nya pengusaha. Dia bisa membuat skala prioritas yang
yang strict, yang ketat bagi dirinya sendiri untuk pengeluarannya. Bukan berarti pelit ya, beda. Kalau bicara pengusaha itu bisa jadi jor-joran kalau dia bicara tentang silaturahim, membangun network, membangun atau bahkan dia menjamu tamunya, menjamu jaringannya. Tapi dia sangat bisa strict, bisa ketat untuk sekedar yang tidak penting atau bicara tentang gaya hidup. Nah, itu kehebatannya Pak Dudi salah satunya. Kenapa kita bisa menciptakan Blue Ocean-nya kita sekarang, Ponyo? Itu karena kita tidak ada tanah atau tidak ada tempat cabang Ponyo yang ngontrak lagi. Semua dimiliki oleh sendiri. Dan luas-luas semua. Hampir semua cabang kita ini tempatnya luas. Nggak ada yang kecil. Sehingga bisalah dipakai untuk tempat nikahan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa luas? Dan semua itu dimiliki sendiri. Karena Pak Dudi waktu itu bisa memprioritaskan, bisa menjaga asetnya, sehingga tidak ada utang, tidak ada kebutuhan-kebutuhan gaya hidup yang kemudian membebani, dan seterusnya. Dan itu yang menjadi hikmah sehingga kita juga bisa bertahan. Kemudian, muara bisnis. Muara bisnisnya apa? Jadi, kembali kepada cerita Pak Dudi membangun yayasan tahun 93 tadi, itu buat saya sebagai orang yang mengelola, untuk melanjutkan mengelola itu, adalah bagaimana Pak Dudi melihat bahwa bisnis itu hanya kendaraan. Bahwa bisnis itu hanya alat. Untuk apa? Untuk bisa menyebar kebermanfaatan. Nah, kenapa saya sharing ini? Kita juga jangan sampai bicara bisnis itu hanya bicara kebendaan duniawi gitu. Kalau bisnis hanya bicara untuk kebendaan duniawi, kita akan lelah, kita akan capek, dan bisa jadi kita akan banyak kecewanya. Dan kalaupun kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, kita pasti kemakan gaya hidup. Kalau teman-teman perhatikan, banyak sekali bisnis yang bagus, produknya ini laku keras, tapi dia utangnya banyak. Coba cek Elon Musk. Elon Musk itu kan orang banyak memuja, orang banyak melihat kekayaannya luar biasa. Utangnya banyak banget. Terlepas dari apakah itu gaya hidup ataupun masalah dari bisnisnya ya, tapi yang jelas utangnya banyak gitu. Berbeda dengan beberapa bisnis yang dia itu tidak menjadi mercusuar, tapi dia bisa berjalan dan bisa memberikan kebermanfaatan. Saya ambil contoh kalau di internasional itu adalah The Body Shop. The Body Shop, kalau ada para perempuan di sini ya, mungkin mengenal, itu adalah produk kosmetik. Produk kosmetik Body Shop itu mengenalkan bagaimana namanya ethical products, ethical lingkungan gitu, sehingga dia menciptakan produk-produk yang sadar lingkungan, tidak merusak lingkungan, tidak ada hewan-hewan yang di harm tuh, dilukai, dicelakai gitu ya. Dan itu menjadi nilai yang para customer-nya hargai dan mereka akhirnya beli dan menjadi pelanggan setia. Itu The Body Shop. Jadi itu muara bisnisnya The Body Shop gitu. Nah, ini muara bisnisnya Pak Dudi adalah bagaimana malah beliau membuat sebuah lembaga pendidikan. Dan ternyata saya kadang berpikir bisa jadi ini yang Tuhan izinkan, Allah izinkan Ponyo itu tetap ada, tetap berjalan karena memang kebermanfaatannya masih ada. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, teman-teman, ini yang saya simpulkan dari apa yang Pak Dudi manifestasikan di Ponyo, bahwa beliau memiliki tujuan yang jelas dalam menciptakan bisnisnya. Ini kalau dianalogikan, ada 3 orang yang sedang memecah batu, ada 3 orang gitu ya, saling berdampingan. Orang yang pertama yang lagi mecah batu ini ditanya, "Hey, kamu tuh kerjanya apa sih?" Yang pertama ini dia bilang, "Saya lagi ngerjain apa yang saya disuruh oleh bos saya selama 8 jam. Sehingga saya dapat gaji," gitu ya. Yang kedua, ditanya, "Kamu lagi apa?" Yang orang yang kedua bilang, "Ya saya lagi disuruh juga nih, lagi mecah batu aja," gitu. Dan orang yang ketiga, dia bilang, kenapa dia ditanya lagi juga orang ketiga, "Kamu kenapa lagi mecah batu?" "Saya mecah batu untuk batu ini dijadikan sebuah benteng, sehingga kerajaan kita aman, anak-anak kita aman, kita semua bisa membangun keluarga yang tangguh gitu ya, atau negara yang tangguh." Nah, kita pasti bisa langsung simpulkan kira-kira mana hasil kerjaan yang paling bagus. Pastinya adalah orang yang ketiga. Kita juga pasti bisa simpulkan siapa yang paling cepat kaya. Pasti orang yang ketiga juga gitu. Karena hasil kerjaan dia
pasti memastikan batunya presisi, batunya baik, batunya bisa tersusun dengan rapi sehingga menciptakan kekuatan ketika disusun. Itu kurang lebih yang ingin saya sharekan di poin yang pertama. Kita akan lanjut ke poin yang berikutnya. Tapi sampai sini, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silakan bisa di chatkan atau seperti apa, moderator. Tapi kalau misalnya tidak ada, saya akan lanjut ke poin berikutnya. Ini ada satu pertanyaan, Kang Rizal. Oke, boleh. Tapi mungkin bisa dijawab nanti juga boleh, kalau misalkan memang nanti jawabannya ternyata berkait dengan slide-slide selanjutnya ya. Jadi Oke, ada boleh. pertanyaan. Kalau bisa lanjut aja dulu ya. Ya, lanjut aja dulu mungkin. Siap. Oke, kita lanjut. Sebentar. Ya, sekarang kita lanjut. Karena menurut saya ini adalah sebuah fondasi dari bagaimana kita kalau ingin menjadi pengusaha, ini yang harus kita bentuk. Apalagi teman-teman adalah pemula atau yang merintis gitu ya. Karena rintisan itu sangat menempel pada diri. Nanti juga akan berkaitan dengan personal branding. Saya belajar brand ini dari Pak Subiakto namanya. Pak Subiakto adalah orang yang menciptakan brand-brand ini. Kalau teman-teman perhatikan, ada namanya tagline-tagline-nya. Satu lagi, dari Mayora. Terus kalau tahun 90-an, sonsinya mana gitu ya. Nyamuk sini cuma takut 3 roda, Indomie seleraku yang terkenal itu ya jinglenya, mana lagi selain di McD, dan seterusnya. Ini diciptakan oleh orang yang sama, yaitu namanya Pak Subiakto, dan saya belajar dari beliau. Ini kenapa saya sampaikan, ini menurut saya bagian dari adab saya belajar, walaupun belajar bisnis, tapi ingin saya sampaikan, saya dapat ilmu ini dari beliau. Namanya bisnis harus ada siklus. Ini dari ide awalnya dulu ya, kenapa brand itu penting. Ada siklus. Siklusnya adalah, kita bicara siklus yang pertama, bicara prospek atau leads. Leads itu maksudnya apa? Prospek itu maksudnya apa? Orang-orang sebanyak mungkin harus tahu dan tertarik dengan produk kita. Sehingga dia akan menciptakan transaksi atau dia membeli. Ketika dia membeli, dia akan, kalau dia puas gitu ya, maka dia akan repetisi, mengulang pembeliannya. Ini mungkin akan cenderung menantang ketika kita bicara, kalau kita jualan mobil, ya masa orang beli mobil tiap hari kan nggak mungkin. Orang kaya sekalipun nggak mungkin beli mobil tiap hari, garasinya penuh banget pasti. Tapi kalau kayak kuliner, nah ini repetisinya bisa cepat, pembelian ulangnya. Bisa jadi hari ini, enak banget nih. Besok dia bisa jadi ingin lagi atau datang lagi dan beli lagi sama temennya, bisa lagi besoknya sama keluarganya dan seterusnya. Nah kalau ini berulang lagi, dia puas lagi, maka dia akan menjadi seorang yang fanatik atau menjadi seorang loyalis atau evangelis atau disebut juga sebagai buzzer. Buzzer. Jadi orang dengan sukarela akan mengiklankan produk kita ke orang lain tanpa diminta. Misal kamu pakai sampo apa? Aku pakai sampo Clear loh. Oh, Clear tuh gini banget, ini cocok banget di aku nih. Itu nggak ada ketombe, terus kemudian bikin rambut, kulit kepala tuh seger banget dan seterusnya. Padahal dia nggak dibayar sama Clear gitu. Tapi orang temennya ini dia jadi tertarik karena si temennya ini cerita begitu, akhirnya dia menjadi prospek baru. Menjadi prospek dan akhirnya dia beli. Nah, ketika siklus ini berjalan, inilah bisnis. Kalau nggak gini, mending nggak usah buka bisnis kalian. Ada yang tercipta itu hanya begini. Tercipta bisnis itu hanya begini. Nah, udah selesai itu. Banyak yang tertarik ya, marketingnya luar biasa, viral banget, viral. Orang berbondong-bondong beli, tapi semuanya kapok. Semuanya hanya sekedar, oh gini rasanya, ya udah nggak akan beli lagi. Nah, kalau ini yang terjadi, ini nggak, ya udah setahun juga beres gitu. Nah, berarti buat apa dong kita buang-buang waktu selama setahun? Lebih baik lebih baik nggak usah sekalian. Nah, tapi ada juga sih yang modelnya bisnis begitu ya. Model bisnis begitu tuh artinya ya udah dia bikin project bisnis, orang berbondong-bondong beli, dia tahu ada saat keluarnya. Nah, biasanya ini yang goreng-goreng kayak batu akik, orang yang maksudnya goreng-goreng market ya, goreng-goreng market kayak dulu ada namanya bunga adenium atau apalah gelombang cinta, itu kan sempat hype-hype, akhirnya dia tahu kapan keluar. Yang sial itu adalah orang yang masuk belakangan gitu. Nah, itu yang ya rugi lah. Tapi bisnis seasonal begitu berarti kan tidak menjamin kehidupan orang banyak gitu. Kebermanfaatannya pun hanya untuk dia, tidak
tidak long lasting. Kalau gitu buat apa? Nah, kalau mazhab bisnis saya ingin menciptakan bisnis itu seperti ini. Jadi artinya ada siklus, ada apa? Ada keberlangsungan gitu. Sehingga para customer ini kemudian menjadi pelanggan setia. Nah, bagaimana menciptakannya menjadi pelanggan setia? Disinilah pentingnya brand. Nah, karena itulah kita sekarang belajar brand. Brand, saya supaya teman-teman ingat ya, ini kita lagi pesugihan nih. Lagi pesugihan, tapi pesugihannya syariah. Nah, kita lagi mencoba untuk melihara tuyul, tapi tuyul yang logis. Ya, kita lanjut. Ini saya takut waktunya nggak cukup ya. Tapi kurang lebih saya jelasin dulu deh. Oke, saya percepat aja ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa keep up ya. Nah, kalau ada yang disebut dengan marketing, dia itu menciptakan demand, menciptakan permintaan. Dan menciptakan yang awalnya nggak tahu, jadi tahu. Kurang lebih begitu ya, bahasa mudahnya. Kemudian ada namanya proses selling. Proses selling itu dia menciptakan pembeli, orang jadi beli. Kalau analoginya, yang awalnya prospek dia hangat menjadi hot prospect, menjadi prospek panas gitu ya. Nah, sebagaimana dia bisa kita menciptakan pelanggan, maka harus diciptakan upayanya adalah upaya branding. Sehingga yang awalnya hot prospect ini always hot. Akhirnya always beli lagi, dan beli lagi. Pelan-pelan ya, kita lanjut dulu. Ada yang namanya tangible asset dalam bisnis. Tangible asset ini kita bicara fisik kantor, kendaraan, gedung, tanah, pabrik, mesin, dan seterusnya. Artinya tangible asset itu yang bisa dilihat oleh sebuah panca indera, bisa dirasakan, bisa dilihat, dan seterusnya. Sedangkan dalam bisnis ada namanya intangible asset. Intangible asset inilah yang disebut dengan brand. Apalagi selain brand, ada paten. Beda ya, brand dan paten itu beda. Paten itu adalah sebuah, ada legal-legalnya, aspek legalnya. Sedangkan brand ini nanti kita bahas. ISO itu apa? Sertifikasi ya. HKI juga ini adalah sebuah aspek legal. Sertifikat halal, ini juga adalah sebuah intangible asset. Bisa jadi kan bentuknya hanya sebuah kertas, tapi kan kita beli kertas itu berapa? Kalau yang sekarang kalau nggak salah sertifikat halal itu bisa habis 20 jutaan. Nah, yang berharga itu kan bukan kertasnya ya, tapi maksudnya apa yang tercantum dalam kertas itu. Dan itu bisa jadi harganya itu lebih dari 20 juta, 30 juta, tergantung produknya apa. Sertifikasi, ada namanya sertifikasi kalau di kuliner, ada sertifikasi like hygiene, sertifikasi kalau di kalau sekarang di era TripAdvisor, di era kayak Traveloka, itu juga rating dan review itu adalah sebuah intangible asset. Ya nggak? Semakin banyak bintang dia, ya kan, kalau kita jualan di Tokopedia juga, maka sebetulnya intangible asset kita ini semakin besar. Nah, mudah-mudahan teman-teman memahami ya. Jadi ada tangible asset, ada intangible asset, yaitu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, tapi ada nilainya. Nah, ini kita terutama belajarnya di sisi brandnya. Kalau marketing dan selling ini menciptakan tangible asset, nah kalau branding ini malah menciptakan intangible asset. Tapi sebetulnya ketika branding ini berhasil, dia akan balik lagi, yaitu marketing dan selling. Jadi apa itu brand? Oke, kita bahas ini sekarang. Apa itu brand? Apakah brand itu adalah sebuah tanda, logo? Apakah itu iklan? Apakah itu packaging? Apakah itu slogan? Brand ini bukan ini. Mungkin teman-teman juga menebak brand ini tentang branding itu tentang merek apa segala macam. Bukan. Brand ini adalah kalau dalam gunung es, brand ini adalah ada apa yang di bawah gunung es. Ini brand. Sesuatu yang nggak terlihat, dia goib. Makanya saya bilang ini kita bicara tuyul nih. Bicara sesuatu yang intangible, yang tak terlihat. Sedangkan yang di atasnya, kalau kita bicara logo, merek, packaging, iklan, itu bicara brand identity-nya. Ya, bisa dibedakan ya. Kita bahas sekarang. Polisi. Ini kalau kita tatap muka enak sebetulnya bisa sambil ngobrol. Yang polisi ini orangnya atau seragamnya? Mungkin teman-teman banyak yang bilang, oh yang polisi itu seragamnya. Itu salah. Yang benar apa? Yang jadi polisi itu tentu orangnya. Kenapa orangnya? Yang dilantik siapa? Yang dilantik kan orangnya, bukan seragamnya.
Yang ada kan polisi intel ya, polisi intel itu polisi yang pakai baju non formal atau baju preman gitu. Ada juga polisi yang pakai pakai tato kan, gondrong gitu. Tapi dia tetap polisi karena dia punya SK, punya lencana kan. Nah, itu semua ini orangnya ya polisi itu ya orangnya gitu ya, bukan seragamnya. Oke. Nah, jadi apa brand itu? Secara teoritis, brand itu adalah ikatan emosi. Ikatan emosi siapa? Antara produk kita dengan konsumen. Tadi kalau kita kembali lagi ke polisi. Apa sih brand polisi? Brand polisi kalau yang ingin digaungkan oleh polisi adalah pengayoman, keamanan, ya kan, ketertiban gitu ya. Tapi brand polisi yang sebenarnya adalah apa yang teman-teman atau pribadi-pribadi kita atau sebagai masyarakat secara kolektif itu pikirkan tentang polisi. Ada orang yang mikir tentang polisi korup misalnya, mungkin gitu ya. Kan ada aja ya. Ada orang yang berpikir tentang polisi, oh polisi itu gagah gitu. Nah itu adalah brand, bagian dari brand. Di mana titik kritisnya terletak seberapa kita sebagai kita, kalau maksudnya Anda ini maksudnya kita gitu ya, sebagai penjual, sebagai business owner bisa menciptakan nilai yang kontekstual. Ini mungkin agak-agak terlalu teoritis, nanti kita mudahkan. Brand itu kurang lebih antara nama dan makna. Contoh, saya adalah Rijal, nama. Makna saya apa? Apakah saya dikenal menjadi orang yang dermawan? Apakah saya dikenal menjadi orang yang pelit? Apakah saya dikenal menjadi orang yang jahat? Apakah saya dikenal menjadi orang yang baik? Maknanya itu adalah brand saya. Saya ambil contoh yang lebih clear. Mungkin teman-teman di sini banyak yang Muslim. Nabi Muhammad SAW. Namanya Muhammad, Ahmad. Tapi maknanya apa? Al-Amin, ya kan? Berarti nama dan maknanya, Al-Aminnya terutama adalah brandnya Nabi Muhammad. Dan kalau kita lihat sirah, sebetulnya inilah yang harus dimiliki oleh semua individu, semua manusia, semua insan yang ada di dunia ini, terutama kita sebagai yang mengaku Muslim. Yang kita harus lakukan adalah membangun brand yang baik. Kenapapun itu Rasulullah mencontohkan dalam kehidupannya menjadi Al-Amin dulu. Bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ya kan? Umur belasan beliau sudah membuktikan beliau adalah orang yang jujur, sangat terpercaya. Nah, maka beliau sedang menciptakan brand. Apa yang terjadi ketika beliau ini, sorry kalau bahasanya saya alihkan menjadi bisnis ya. Kalau kita bicara Islam, itu adalah sebuah produk. Kalau kita analogikan menjadi bisnis. Dan ketika Islam ini dikenalkan oleh seorang Nabi Muhammad SAW, maka banyak orang yang beli gitu. Banyak orang yang akhirnya convert, banyak yang percaya. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammadnya adalah seorang Al-Amin. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman ini adalah seorang yang jujur, seorang yang sering membantu teman, dermawan, gampang membantu sahabat gitu ya. Kemudian suatu saat teman-teman datang ke sebuah ya ke teman-teman lama gitu ya. Dan teman-teman menjual sebuah produk. Saya yakin kalau memang teman-teman ini dikenal menjadi orang baik, banyak teman-teman Anda nanti yang akan beli produk itu bukan karena butuh produknya, tapi karena mereka respect sama Anda. Karena mereka itu percaya sama Anda. Akhirnya mereka mau beli produk Anda. Jadi produk itu sebenarnya udah nggak relevan. Mau produk apapun, kalau kitanya memang dihormati, orang menjadi orang yang disukai banyak orang, kita bisa jual apa aja. Makanya inilah yang terjadi juga pada selebgram ya. Orang-orang kan followers itu kalau banyak sehingga seolah dia juga adalah orang yang bisa dipercaya kan, dan seterusnya, padahal ya belum tentu ya. Tapi terbukti para selebgram ini, para YouTuber lagi gitu terutama kan, ketika mereka punya subscriber banyak, mereka punya follower banyak, mereka jual apa aja ya jadi-jadi aja gitu kurang lebih ya. Karena brandnya sudah besar, sudah bagus gitu. Terlepas dari negatif dan positif ya. Nah, kata Jeff Bezos, brand kamu itu adalah apa yang orang-orang bilang tentang kamu ketika kamu tidak ada dalam ruangan. Nah, ini kurang lebih bisa menggambarkan ya. Mudah-mudahan teman bisa memahami hal ini. Ini simple banget nih.
Jadi kalau kita lagi nongkrong-nongkrong gitu ya sama teman-teman, kita nggak ada di situ tuh, nggak ada di tongkrongan itu, nggak ada di antara teman-teman. Nah, teman-teman ngomongin apa tentang kita, itulah brand kita. Ya, mudah-mudahan dipahami. Karena itu genuine, akan yang keluarnya itu pasti asli. Apakah kita tadi ya dikenal sebagai orang yang suka minta-minta, apakah kita dikenal menjadi seorang yang kalau utangnya nggak balik, dan seterusnya, ya jangan sampai seperti itu. Kalau versi Steve Jobs, kepercayaan adalah brand itu adalah kepercayaan. Dan ini Steve Jobs ini kan baru-baru ini bilang ya, kalau Rasulullah ini bukan bilang, bahkan Rasulullah itu membuktikannya dalam sebuah tindakan sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi sebetulnya ilmu brand ini adalah apa yang kita coba sarikan dari sirah atau dari apa yang sudah Rasulullah perjalankan. Nah, kita ambil contoh lain dalam sebuah bisnis, yaitu Harley. Kalau kita ingin jualan, kita akan mengenal namanya produk, yaitu kita memberikan manfaat fisik. Manfaat fisik itu apa kalau sebuah Harley? Manfaat fisik Harley adalah motor. Tapi orang Harley ini nggak terima kalau Harley itu disebut motor. Harley, motor ya motor. Gitu kalau orang Harley bilang. Karena kalau kita bicara manfaat fisik, ngapain orang beli Harley, bener nggak? Orang kalau hanya manfaat fisik motor apa sih? Manfaat fisik motor adalah memindahkan kita dari titik A ke titik B. Memindahkan kita dari Bandung misalnya ke Jakarta. Itu kan manfaat motor nih, sebagai alat transportasi. Tapi kenapa ada orang yang ingin pakainya Ninja 2,5? Kenapa ada orang yang pengen makainya CBR misalnya? Karena ada orang yang ingin pakainya Vespa yang Matic itu yang baru-baru gitu ya. Kenapa? Padahal kan kalau kita kembali kepada manfaat fisiknya hanya dari transportasi kan? Ya kalau transportasi mah Mio second tahun jadul juga bisa jadi menyelesaikan dari si manfaat fisik itu sebagai alat transportasi. Nah, tentunya kita bicara beli motor tuh nggak bicara alat transportasi ternyata. Kenapa ada yang, saya mah pengennya motor sport, saya pengennya motor matic yang klasik, saya pengennya motor trail misalnya. Karena itulah brand di sana bermain. Oke, mudah-mudahan teman-teman pahami. Nah, apa yang terjadi di Harley itu luar biasa. Banyak orang yang mau nato badannya tulisan Harley. Merek loh ini, merek orang padahal. Bukan nama anak, bukan nama istri, tapi merek motor. Tapi banyak orang yang suka banget dengan Harley. Ini nyata dan ini fakta ya. Saya punya tetangga, dia nggak punya Harley, tapi rumahnya itu kayak toko Harley gitu. Ada neon box tulisannya Harley gitu. Itu saya nggak habis pikir gitu ya. Mungkin dia dulu punya Harley dan sangat terkenang gitu untuk dirinya, sampai rumahnya, suasana rumahnya, interiornya itu Harley banget gitu. Saya nggak habis pikir, kok bisa ada orang yang sefanatik itu sama Harley. Tapi itulah yang terjadi dengan orang-orang yang suka Harley di belahan seluruh dunia. Kalau saya bilang, ini tuyulnya udah canggih Harley ini. Pesugihannya udah keren banget sih Harley ini. Ya. Apa yang sebetulnya orang beli di Harley? Orang beli Harley itu bukan beli motor. Makanya mereka ini marah kalau disebut Harley itu motor. Harley itu bicara kebebasan, bicara gangster look like, bicara kegagahan, dan bicara status sosial, bicara strata, bicara gengsi. Itu yang diberikan oleh Harley. Kalau dia lagi pakai Harley, tanpa dia sadari dalam alam bawah sadarnya, dia menjadi merasa orang terkeren saat dunia mungkin gitu. Dalam alam bawah sadarnya, tanpa dia ucapkan, tanpa dia sadari bahkan. Tapi dalam alam bawah sadar, kalau kita nanti bicara marketing lebih jauh, ada namanya otak kadal. Ada otak kadal, ada otak mamalia. Nanti ini panjang lah ya, nanti kalau teman-teman silakan googling aja, otak itu yang dimainkan gitu. Orang itu beli produk, 80% emosi, 20%-nya logika, bayangin. Dan itu fakta. Saya ulang ya, orang beli produk, 80% emosi, 20%
nilainya. Logika. 80% emosi, 20% logika. Jadi Harley ini bukan lagi bicara sepeda motor, tapi bicara nilai-nilai yang dibawa oleh Harley. Nah, kita, kalau misalnya teman-teman yang kuliah di ekonomi, ini kita pasti belajar, atau di sosial ya, kita belajar namanya hierarki Maslow. Hierarki Maslow ini berbicara dari strata terbawah, yaitu adalah kebutuhan fisiologis. Kita butuh apa? Makan, ya, butuh sesuatu yang kita butuh. Kemudian keamanan, kemudian dicintai dan mencintai, dan akhirnya gengsi, dan akhirnya dia bisa menciptakan aktualisasi diri atau menunjukkan dirinya siapa. Nah, semakin kita bisa menciptakan produk yang kaitannya dengan aktualisasi diri, maka di sini pasti harga atau price tag itu udah nggak relevan lagi. Orang semahal-mahal apapun akan beli. Buat kita Ferrari itu mahal, tapi buat konglomerat ya kayak dia beli motor aja gitu. Kayak dia beli cilok mungkin bahkan. Ya, bayangkan begitu. Nah, kalau kita bicara masih dalam tataran hanya sekedar jual motor, dalam tanda kutip, saya jual motor gitu. Ya, berarti hanya di sini aja gitu. Kita akan dibanding-bandingkan, kita akan dinego-nego abis-abisan. Tapi kalau kita jual motor yang bisa bikin kamu kelihatan keren 180 derajat, nah, berarti kita udah menjual, bukan motor. Tapi yang kita jual adalah, nih loh gengsi, nih loh kamu kelihatan keren. Inilah kenapa banyak iklan-iklan itu semuanya hiperbolik ya. Iklan sampo pakai Cristiano Ronaldo, iklan sabun kecantikan pakai model-model cantik. Itu tuh kita tuh lagi dihipnotis, kita tuh lagi di tuyul-tuyulnya tuh lagi disebar-sebar gitu. Ada yang nyangkut nggak nih gitu. Sehingga ketika kita datang ke sebuah supermarket, ada di rak, kita tanpa kita sadari, kita seolah mempercayai apa yang kita lihat di iklan dan kemudian kita ambil di rak itu. Gitu. Padahal, kalau kita bicara sampo, kayaknya semuanya juga baik-baik aja gitu. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Itu persepsi saya. Mungkin lebih ada cocok atau enggaknya gitu ya, karena ada zat-zat apa tertentu. Tapi kan pada akhirnya, sampo ya sampo gitu. Sabun mandi ya sabun mandi. Nah, kenapa kita milih misalnya sabun Lux dibandingkan sabun Lifebuoy? Kenapa kita milih sabun Senzui misalnya dibandingkan dengan sabun Didi misalnya, sabun anak dan seterusnya. Ya, semoga teman-teman memahami ini. Nah, saya ambil contoh lain. Kalau kita jual di komoditas, maka kita sebetulnya hanya jual di strata terbawah. Saya ambil contoh. Kalau kita jualan bawang misalnya, apa nilai tambah dari sebuah bawang? Ketika kita misalnya jualan di sebuah pasar tradisional, jongko ya, kita sebut kalau di Bandung namanya jongko atau kios ya. Ada ibu-ibu datang ke sebuah jongko. Dia bilang, "Mang, saya mau beli bawang 1 kilo, berapa harganya?" "Oh ya Bu, ini bawang harganya 1 kilo 30.000. Misal. Si ibu ini, ya kan, namanya ibu-ibu juga gitu ya, nawar dong. "Ah, Mang, mahal 30.000, 25.000, bisa ya?" Si Mang ini bilang, "Ya tuh Bu, nggak bisa Bu, 29.000 deh." Nah, tahu kan jurus ibu-ibu kalau mau nego, dia culeos bahasa Sunda namanya. Jadi pura-pura ninggalin gitu kan. "Ah, Mang mahal, ya udah saya pergi aja," gitu kan. Dia pindah ke jongkok berikutnya. Katakanlah si Mang B, "Mang, saya mau beli bawang, berapa?" 30.000 Bu. "Aduh, mahal, kurangin dong." "Ya udah deh Bu, buat Ibu 29.000. Nah, si ibu juga kan bilang, 25.000 ya. "Ya udah deh Bu, saya kasih 25.000 gitu. Padahal beda 5.000, tapi si ibu ini katakanlah harus jalan sekian ratus meter di pasar itu. Dan si ibu itu tetap beli yang di Jongko B itu. Padahal hanya selisih 5.000. Nah, kalau produk kita kayak bawang, komoditas, tidak ada nilai tambah di antara satu sama lain, di antara brand lainnya, maka kita akan mudah didikte oleh pelanggan. Harga kita banyak akan dinego, dibanding-bandingkan gitu ya. Kita itu bargain-nya, daya tawarnya rendah. Sedangkan kalau seperti halnya Harley, Apple misalnya ya, atau apalagi lah yang Ferrari, dia udah ada di strata yang sangat tinggi. Atau tadi The Body Shop ya, dia bukan hanya bicara kosmetik, tapi dia bicara aktualisasi diri. Saya loh pembela lingkungan. Kalau saya pembela lingkungan, akhirnya saya beli The Body Shop gitu. Kurang lebih gitu.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya percepat karena waktunya kita terbatas. Saya biasanya untuk materi ini sekitar 2,5 jam. Dan ini saya coba jadi 1 jam. Harley Davidson ini nggak pernah pasang iklan ya, ini faktanya ya. Jadi kalau teman-teman nggak pernah lihat kan iklan Harley di TV gitu ya, nggak akan pernah lihat. Jangankan di TV, di majalah otomotif aja Harley itu jarang pasang iklan. Dia mematenkan suara Harley itu dalam, bep, 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 gitu ya. Dan itu bikin orang dari jauh juga udah tahu kalau itu ada suara Harley, khas suara Harley itu. Dan dia patenin secara internasional, bayangin. Dan mesinnya pun suara yang bikin suara itu bukan knalpot, tapi mesin. Dan itulah yang dia patenkan. Dulu Honda namanya dulu bikin Honda tipe apa gitu ya, suaranya mirip sama Harley. Harley nggak terima, Harley tuntut itu Honda akhirnya harus narik semua motornya. Saking taunya Harley bahwa brand dia bisa diciptakan dari suara gitu. Nah, ini kita skip. Di Milwaukee di Amerika itu sampai dia itu bikin jambore Harley dan orang Indonesia pun banyak tahunannya itu suka datang ke sana. Jadi touring se-Amerika di start dari kota Milwaukee. Milwaukee itu adalah asal muasal Harley. Pabrik utamanya Harley itu ada di kota Milwaukee. Padahal Harley itu adalah motor yang spesial sebetulnya. Motor Harley itu spesialnya, kalau saya cukup ngerti motor ya, spesialnya Harley itu hanya ada di suara dan sensasinya, kegagahannya. Kalau dia bicara motor kenceng, bukan. Kalau dia bicara motor yang paling nyaman buat touring, bukan. Saya jamin, bukan. Ada banyak motor Jepang yang jauh lebih nyaman dipakai touring dibandingkan Harley. Dan banyak sekali motor-motor Harley ini dia nggak pakai radiator. Dia nggak ada pendingin cairan. Pendingin dia hanya pendingin udara. Jadi makanya Harley itu kalau teman-teman lihat pasti pakai forerunner. Kenapa? Kalau dia ikut-ikutan macet, itu kepanasan. Sampai ke arah selangkangan itu pasti panas banget kalau dia diem. CC gede, nggak gerak, itu panas banget. Kalau teman-teman yang ngerti motor juga ya. Nah, Harley itu sebenarnya nggak nyaman. Tapi bagaimana itulah sebuah brand bisa menciptakan sebuah motor yang laku keras dan dicintai oleh banyak orang. Cinta itu buta ya. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Nah, ini kata Gombloh. Ini ada sebuah dari lirik lagu. Dari istilah Love is Blind. Begitupun dengan namanya brand. Kita bicara Lamborghini, Ferrari. Orang beli Ferrari, Lamborghini itu nggak kepake di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia jalannya nggak ada yang dia hanya jalan tertentu kan. Tapi ya karena itu bagian dari gengsi dia, bagian dari aktualisasi diri dia bodo amat. Yang penting dia punya Ferrari gitu. Nah, kata CEO Starbucks, Howard Schultz, dia bilang yang paling brand yang paling kuat adalah yang dibangun dari hati, yang muncul dari hati. CEO dari Harley ini juga modelnya begini, gangster gitu ya, tatoan gitu ya. Jadi menjiwai, bukan kayak eksekutif yang di produk Jepang. Ya kan kalau produk Jepang kan motor-motor otomotif Jepang ya jasan gitu ya, pakai jas, rapi, necis, resmi, formal. Kalau Harley ya setelan si leader-leadernya ya gini-gini juga gitu. Sehingga itu pun yang ditransfer kepada pelanggan-pelanggannya. Yang dimaknai atau yang disebarkan nilainya ya kurang lebih ya begini gitu. Ini kita skip. Intinya adalah brand ini akan menciptakan nilai tambah. Sehingga kita tadi tidak bisa lagi membanding-bandingkan Harley dengan motor yang lain. Harley ya Harley, motor lain ya motor lain. Bukan lagi bicara motor alat transportasi, tapi bicara motor atau yang berbentuk roda 2 sebagai aktualisasi dirinya. Starbucks nih ya. Saya juga cukup ngerti kopi. Kopi itu kalau kopi bagus apapun ya, kalau kita seduh kopi hitam, katakanlah kita bikin V60 atau ya sekedar tubruk aja, itu 20 gram dari biji kopi, itu mungkin nggak nyampe HPP-nya itu nggak nyampe dari 2.000-3.000 rupiah.
Tapi sebuah brand Starbucks, dia bisa menciptakan segelas itu 50.000. Kok bisa? Berarti selisih sekian puluh ribu itu untuk apa? Untuk apa? Untuk menciptakan brand. Ya kan? Untuk menciptakan apa? Untuk membeli brand. Kita perhatikan ya, kenapa Starbucks itu selalu kalau di mall-mall selalu ada di dekat pedestrian walk-nya, di koridor jalan. Ya, nggak ada Starbucks itu di pojok-pojokan mall, nggak ada. Starbucks itu selalu ada di dekat jalan utama, koridor utama sebuah mall, dan dia semua pakai kaca. Nggak ada yang pakai dinding, semuanya pakai kaca, transparan. Kenapa? Itu untuk apa? Gitu. Sebetulnya itu didesain sedemikian rupa, sehingga maka kenapa ada istilah ngopi-ngopi cantik. Orang bangga kalau dia tag lokasi di Instagramnya, dia post lagi ngopi cantik di Starbucks Kemang, misalnya Starbucks Pondok Indah. Itu adalah merupakan status sosial. Itu merupakan aktualisasi dirinya. Yang dia merasa dia bayar 50.000 segelas untuk dia bisa posting seperti itu fair buat dia. Dia ke sana bukan untuk ngopi. Dia di sana untuk menciptakan atau membangun status dirinya. Ya kalau kita bicara dari fakta apalah katakanlah dari sisi agama apa segala macam itu kayak konyol, tapi sebetulnya ya tadi 80% itu emosi orang beli, bukan dari logika. Contoh Nike, sepatu Nike. Ini kita tahu Nike dari mana? Dari logo swoosh ya. Ini namanya logo swoosh checklist itu kan. Nah, bayangkan sepatunya begini. Tidak ada lagi swoosh-nya. Apa yang terjadi? Kita nggak percaya ini mereknya Nike, bener nggak? Dan akhirnya kita males kalau ini harganya 1 juta, misalnya gitu ya. Ah, apaan mahal banget 1 juta gitu. Kalau kayak gini nih 1 juta, oh kita menjadi merasa, ah worth it nih 1 juta nih gitu kan. Tapi kalau udah kayak gini, ah kayaknya nggak worth it ini 1 juta gitu. Padahal hanya perkara logo aja gitu. Ya tentu kan ketika ini kenapa bukan perkara logonya saja, tapi perkara brandnya, perkara tuyulnya si Nike yang udah menancap di diri kita, kita percaya bahwa Nike yang ngeluarin sepatu pasti berkualitas gitu kurang lebih. Oke, ya. Nah memang kalau bicara di brand, gengsi dan lifestyle ini menjadi kunci. Tapi sebetulnya bukan hanya gengsi dan lifestyle. Sebuah nilai sosial juga bisa membuat itu menjadi gengsi dan lifestyle definisi yang lain. Saya ambil contoh tadi kan The Body Shop itu juga sama ya. The Body Shop itu dia mengkampanyekan bahwa dia adalah brand yang sadar lingkungan, yang membela hak-hak hewan, lingkungan gitu ya. Jadi kalau kita beli itu ya sebetulnya itu lifestyle kita dan gengsi kita juga sih sebetulnya, tapi dalam arti kata bukan kebendaan, tapi sebuah aktualisasi diri dalam sebuah nilai yang dia bela tuh apa gitu. Ya, ini kita bicara valuable brands versi Forbes, itu nomor 1 tuh Apple. Dan ini $205 billion, ini bukan bicara tangible asset. Jadi ini bukan bicara pabrik dia, bukan. Hanya sekedar hak paten dari sekedar sebuah logo Apple ini. Harganya $205 billion. Jadi kalau di dunia, Apple ini udah paling mahal dia secara brand valuation-nya. Oke, kita simpulkan. Jadi brand itulah yang akan membuat siklus bisnis ini berputar dan terus bertahan. Sehingga para fanatis, para loyalis, para buzzer akan terus ada. Karena banyak yang dia itu puas terhadap produk kita. Oke, saya kira itu ya. Kalau ini banyak yang teknis-teknis yang mungkin nggak bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.